Bu Ranza, silakan. Ya. Rahim wa yaumul jumu'ati min ayyamil Islam. An-nasi'ati wa huwa afdalu yaumit tala'at alaihi samsu wa huwa yaumu idil muslimin. Bihi yaltaqi ahla kulli baladin hayyin fi masjidil baladi atau masjidil hayyin ar-rajuli abahu wa akhahu Yartaqi rajulu. al-yataqi rajulu abahu wa akhahu wa ghairahuma min dawi korobatihi Ya, kama yaltaqi. cukup. Ya. Ya. Kama itu Ibu Cici. Kama yaltaqi. Mana Bu Cici? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kama yaltaqi. Kama yaltaqi ahli baladi ahai diyatabadalu latahiyata watahiyata wetadawalu aro'a fil umuri zatil ahimmati himmati li umurin zatil amiyati lima'asyatihim bihimi wahayatihim waliyastami'u ila khutbati khotibi wa irsyadil alimi fi hadzal istima'il usbu'il kabiri. Ya. Wa salatul jumu'ati faridatun muhkamatun min faraidillahi subhanahu. Wa qad sarraha bidzalika al-Qur'anu al-Karim al-Azim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Wa salatul jumu'ati faridatun muhkamatun min faraidillahi subhanahu. Wa salatul jumu'ati faridatun. Salat Jumat ini adalah wajib, ya. Muhkamatun, yang dihukumkan, wajib. Min faraidillahi subhanahu. Di antara kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah. Wa qad sarraha bidzalika al-Qur'anu al-Azim. Al-Qur'anunya fa'il dari sarraha, ya. Dan sesungguhnya Al-Quran menegaskan hal tersebut. Sesungguhnya menegaskan hal tersebut Al-Quran yang agung. Dan sungguh Al-Quran yang agung telah menegaskan hal tersebut dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati, idza nudiya lis-salati, apabila diseru untuk salat pada hari Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Fas'au jawab dari idza nudiya itu, ya. Dia apa? Fi'ilnya talabi, fi'il mudhari, fi'il amar dari sa'a yas'a, is'au. Maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Wa dharu al-bai'a,
Wa-nya waw ataf di sini ya. Daru fi'il amar dari wadara yadaru dar. Wadara yadaru dar. Dar dara daru. Wa daru dan tinggalkanlah al-bai'ah. Al-bai'ah menjual, maksudnya adalah jual beli berarti. Haram berarti ya. Jual beli pada waktu sedang dilaksanakan salat Jumat. Jual beli pada waktu itu haram. Cuma masalahnya jual belinya sah apa tidak sah. Dua pembahasan fikihnya panjang lagi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Fa idza qudiyatis salatu sebentar ya. Fa idza qudiyatis salatu, apabila telah dilaksanakan salat, selesai salat Jumat, fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di muka bumi. Bersalat salam, baca wiridlah sebentar, berdoa, setelah itu udah silakan bertebaran di muka bumi. Jangan berzikir aja terus menerus di masjid. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wabtaghu fil amar dari ibtagha yabtaghi. Ya, jadi begitu selesai salat udah langsung bertebaran dan mencari karunia Allah. Biasanya yang paling cepat itu adalah pedagang yang di sekitar masjid itu. Dia begitu salam langsung kabur mengejar menuju dagangannya ya. Wadhkurullaha katsiran, tapi tetap ya jangan lupa berzikirlah yang banyak, karena kan berzikir itu kan nggak mesti harus nongkrong duduk di masjid. Allah menyebutkan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, sambil berdiri, sambil duduk, berbaring, sambil jalan, sambil berdagang, bisa tetap mengingat Allah. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Wahia haqqun wajibun ala kulli rajulin muslimin balighin hurrin muqimin wa tajibu ala kulli jama'atin yaskununa walau fi qaryatin. Waqad wadhaba ala salatil jumu'ati ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam min al-waqti alladhi syara'aha Allahu fihi ila an qabadahu Allahu ilaihi wa naha an tarkiha kama qala man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbihi, rawahu Abu Dawud. Wahia siapa wahia? Wahia salat Jumat itu ya. Wahia salat Jumat itu hakun wajibun ya. Hak yang wajib ala kulli rajulin muslimin, pada setiap lelaki muslim balighin, yang sudah baligh, hurrin, merdeka. Kalau sekarang orang udah merdeka semuanya. Mereka di sini bukan lawan dari mereka merdeka lawannya terjajah ya, tapi merdeka lawannya abad, budak ya. Dulu itu kan ada masih perbudakan. Perbudakan itu, budak itu hanya bisa terjadi kalau terjadi satu pertempuran ya antara kaum muslimin yang perbudakan yang di Islam, karena perbudakan kan sebelum Islam juga ada bahkan di semua, mungkin ya di bangsa-bangsa lain juga selain bangsa Arab itu perbudakan ada. Malah perbudakan kalau di Eropa Amerika itu sampai tahun 60-an itu masih ada. Mereka
mereka aja sekarang ngeritik Islam, karena mereka yang tukang ininya ya, tukang anti kemanusiaan. Mereka yang penjajah, membunuh orang, sekarang ngomong tentang HAM apa segala macam. Umat Islam ini kalah debat, kalah media, sehingga terpojok terus, kurang bisa menyerang. Seharusnya kita dalam posisi menyerang, bukan posisi diserang ya. Hurrin, merdeka, bukan budak maksudnya. Muqimin, dan tidak sedang bepergian, berada di tempat dia. Wa tajibu ala kulli jama'atin yaskununa, dan salat Jumat ini wajib pada semua kelompok jamaah yaskununa, yang mereka tinggal berada gitu tempat, walau fi qaryatin, meskipun dalam sebuah kampung nih. Nggak tahu saya kenapa ungkapan di sini walau fi qaryatin itu meskipun di kampung. Apa maksud dia? Ada pemahaman bahwa yang salat Jumat hanya orang di kota aja, di kampung enggak? Atau pengertiannya apa, dusun jauh? Tapi yang seperti kita ketahui, para ulama berbeda pendapat lagi berkaitan dengan salat Jumat itu bisa dilaksanakannya. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dia harus memenuhi kriteria 40 orang yang mukim. Jadi kalau kampungnya kecil, berarti kalau ngikut mazhab Syafi'i ini enggak salat Jumat seumur hidup. Kalau ada kampung gitu kan yang terpencil kecil gitu, penduduknya hanya 20, pamannya kakak ya, lelaki dewasanya cuma 20, enggak salat Jumat. Karena itu yang pendapat lain itu ada yang tidak membatasi jumlahnya harus 40, ada yang 3 aja sudah bisa tuh salat Jumat. Waqad wadaba ala salatil Jumu'ati ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqad wadaba itu melakukan secara terus-menerus, tidak pernah meninggalkannya. Ala salatil Jumu'ati, untuk melaksanakan salat Jumat, ar-Rasulu. Ar-Rasulunya fa'il dari wadaba ya. Wadaba ar-Rasulu. Rasulullah SAW terus-menerus melaksanakan salat Jumat minal waqtil ladzi syara'aha Allahu fihi. Minal waqtil ladzi syara'aha Allahu fihi, dari waktu yang Allah syariatkan Jumat itu, haknya salat Jumat itu fihi, pada hari Jumat. Ya, sejak disyariatkannya salat Jumat itu pada hari Jumat, ya, ila an qabadahu Allahu ilaihi, sampai Allah mengambil nyawanya, sampai beliau meninggal dunia. Nabi nggak pernah ninggalin salat Jumat. Nggak ada yang libur ya kita salat Jumat karena ada wabah. Ya, nggak pernah sih, zaman Nabi nggak pernah ada ya wabah corona, namanya kita nggak salat Jumat. Sayang sekali ya, biasa salat Jumat ya. Ila an qabadahu Allahu ilaihi wa naha an tarkiha, dan Nabi melarang meninggalkan salat Jumat. Kama qala man taraka salata jum'in, barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jumat tahawunan, ya karena meremehkannya, karena melalaikannya, sengaja gitu, nggak ada alasan ya, bukan karena sakit, bukan karena sedang bepergian, ada halangan lain yang tidak bisa tidak gitu. Nah, siapa yang meninggalkan salat Jumat karena dia meremehkannya, taba'allahu ala qalbihi, Allah mencap di hatinya, Allah mencap hatinya. Di riwayat lain itu menyebutkan lebih jelas, itu adalah Allah mencap sebagai orang yang munafik ya, meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, tidak ada alasan. Rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Anil silakan. Wassalatul Jum'ati. Ya, Ustaz. Ya. Bismillah. Wa salatu Jum'ati faridatu muhkamatu min Faridatun muhkamatu. Bertanwin dua-duanya.
Oh ya, Faridah. biasa. Wa sholatu jami'ati faridotun muhkamatun min faraidillahi subhanahu wa qad sorroha bidzalikal Qur'anul azimi ya ayyuhalladzina amanu Al-Quranul Azim. ya Qur'anul azimu ya ayyuhalladzina amanu ida nudiya li sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa daru bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qadiyatul sholatu Qudiyat. oh Faidah. ya. Fa idza qadiyat kudiyat sholatul fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadzikrillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Idham. Silakan Pak Idham. Wahia hakun wajibun ala kulli rajulin muslimin. Rajulin mudhaf ilaih. Ala kulli Rajuli muslimi. Balighin. Hurrin. Balighin hurrin. Mukimin di situ. Ya, titik di mukimin. Mukimin itu selesai Pak ya. Terus baru ini Pak ya. Watajibu ala kulli jama'ati yaskununa walau fil qaryati. Yakin. Kenapa sih takut sama tanwin? Malah qaryatin. Waqad waqara. Ya. Waqad wazaba ala salatil jumu'atil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal waqtil allazi sa'arahallahu fihi ila an qaba'an ilan qabadahullahu ilaihi wa naha an tarakaha tarakaha kama qala min taraka salasa jumu'ah tahawunan taba Allahu ala qalbihi. Ya. Rawahul Abu Dawud. Ya. Baik. Wa salatu al-jumu'ati la tasihhu illa fil masajidi haitsu yajtami'u fiha al-muslimuna wa yakhtubu fihim imamuhum fa ya'idhuhum wa yansahuhum wa yurshidu wa waqtu salatil jumu'ati wa waqtu salatil zuhri wa qila tasihhu qabla az-zawali wa salatul jumu'ati la tasihhu. Wa salatul jumu'ati la tasihhu. Salat Jumat itu tidak sah.
illa fil masajidi, kecuali di masjid, salat Jumat di masjid. Haitsu yajtami'u fihal muslimuna, di mana hal mana berkumpul di situ, di masjid-masjid itu kaum muslimun, wa yakhtubu fihim imamuhum, dan berkhutbah pada mereka imam mereka. Jadi memang harusnya seperti itu ya. Khatib dan imam itu orangnya sama gitu. Imam, khatib, yakhtubu fihim imamahum, dan berkhutbah imam mereka. Kalau kita kadang-kadang karena mungkin banyak BKM itu melihat khatib ini bagus, tapi bacaan Qur'annya jelek. Kalau jadi imam nggak enak gitu. Enaknya khutbah saja. Ya, jadi idealnya mestinya sebelum orang pintar berceramah itu sebenarnya membaca Al-Qur'annya bagus, sehingga jadi imam itu enak. Bukan kayak kita ini banyak orang belajar ceramah duluan, bacanya nggak benar gitu. Makanya di sini orang yang khatib itu imam ya. Tapi kalau terjadi seperti yang pada kita lihat di banyak masjid-masjid, sah nggak salat Jumatnya? Ya tetap sah ya. Tapi idealnya itu khatibnya itu dia yang imam. Cuma banyak masjid itu dia punya imam tetap ya, hafidz yang suaranya bagus. Maka dia tetap pakai gitu. Berjumat juga pakai ya imam itu ya, meskipun kadang-kadang khatibnya udah bagus. Faya'idhuhum wa yansahuhum wa yurshiduhum. Ini tiga-tiganya ini artinya sama ya, mirip. Faya'idhuhum. Faya'idu, ya'idu fi'il mudhari' dari wa'ada ya'idu. Faya'idhuhum, maka dia memberi nasihat kepada mereka kaum muslimin. Wa yansahuhum. Yansahuhum juga memberi nasihat juga. Wa yurshiduhum, dan yurshiduhum juga memberikan bimbingan, penyuluhan, beri nasihat juga artinya ya. Wa waktu salatil jumu'ati huwa waktu salatil zuhri. Wa waktu salatil jumu'ati, dan waktu salat Jumat itu adalah huwa waktu salatil zuhri, waktunya salat zuhur. Jadi kalau kita sekarang berapa tuh zuhur? Dari 11.40 kalau nggak salah. 11.40 sekarang, 11.45 sampai jam 3.10 itu masuk asar ya, 3.10, 3.7 sekarang. Nah, antara waktu itu bisa dilaksanakan salat Jumat ya. Jadi nggak mesti harus di awal waktunya gitu. Umpamanya di sebuah pabrik itu atau kantor ya, pabrik mungkin kalau kantor ini. Sepakatannya itu mereka istirahatnya udah menjadi kebiasaan, jam 12 baru istirahat. Sedangkan Jumat masuk sebelum itu. Maka semuanya mereka karena di kompleks sendiri, punya masjid sendiri, pimpinannya mengambil kebijakan salat Jumat diadakan mulai jam 2 siang. Boleh nggak? Boleh, karena dia masih dalam waktu salat zuhur. Apalagi kalau cuma jam 1 semuanya. Umpamanya ada kampung-kampung tertentu tuh mereka bilang bahwa petani-petani itu pulang ke rumahnya itu udah selewat jam 12, jadi jam 1 baru bisa mulai ngumpul salat Jumat. Sah nggak? Sah ya. Wa waktu salatil Jum'ati huwa waktu salatil zuhri. Waqila, ada yang mengatakan qila ini berarti pendapatnya lemah ya, nggak bisa dipegang. Tasihhu qabla zawali. Sah itu salat Jumatnya sebelum zawal. Berarti sebelum zawal belum waktu zuhur dong ya. Zawal itu kan pas dia menjelang zuhur. Lewat dikit zawal itu zuhur. Barangkali yang menganggap sah ini dia memulai proses salat Jumatnya kan, karena proses salat Jumat kan dimulai dengan khatib naik ke atas mimbar. Ya. Jadi dia masuk waktu sebelum zuhur dan di waktu zuhur barangkali gitu ya. Tapi
khutbah itu rangkaian dari ibadah Jumat. Jadi harus mestinya dilakukan pada waktu setelah masuknya salat zuhur. Fa'idha kana yaumul jum'ati faminas sunnati an tastahimma wa taghtasila thumma tatatayyaba birraihati az-zakiyati wa talbasa ajmala thiyabika. Di halaman selanjutnya, wa an dhafaha thumma tatawajjahu ilal masjidi bikulli sakinatin wa waqarin inda dukhulikal masjida taqulu Allahumma aftah alaina abwaba rahmatik. Fa'idha kana yaumul jum'ati, apabila ada hari Jumat, apabila ada masuk hari Jumat, fa'idha kana waktul Jumat yaumul jum'ati faminas sunnati, maka di antara anjuran sunnah yang berkaitan dengan hari Jumat itu adalah antastahimma wa taghtasila. Artinya sama ya, agar kamu mandi. Istahma yastahimmu, untuk hammam kita bilang istihmam, sama dengan ightasala yaghtasilu, artinya mandi. Maka di antara sunnah yang dianjurkan yang berkaitan dengan hari Jumat itu adalah agar kamu mandi. Karena memang ada anjuran hadis lagi menyebutkan bahwasanya setiap muslim itu minimal dalam satu pekan itu sekali mandi. Itu dia satu Jumat itu ya. Ya, kita mungkin masa sekali satu Jumat mandi ya, karena kita hidup di negara ya, yang tingkat kesehatannya tinggi gitu. Sedangkan mereka yang hidup yang ada musim dingin apa itu, dia tingkat kelembapannya rendah. Seperti orang semuanya di Saudi musim panas, dia nggak bau dia, jadi dia kalau nggak mandi beberapa hari itu nggak begitu masalah gitu. Kalau kita kan sehari aja nggak mandi, wah, tuh. Apalagi kalau keluar rumah, kecuali kalau di rumah saja ya, di rumahnya juga nggak panas gitu. Tapi kalau keluar ke rumah gitu harus mandi. Nah ini di negara-negara tertentu dia bisa sampai sebulan pun nggak mandi ya. Makanya Islam mengajarkan minimal satu kali dalam sepekan itu mandi, yaitu hari Jumat. Fa'idha kana yaumul jum'ati faminas sunnati an tastahimma wa taghtasila. Thumma tatatayyaba. Kemudian kamu memakai minyak wangi. Thumma tatatayyaba. Tatayyaba ya tatayyabu, memakai minyak wangi. Tib itu ya, tib itu artinya minyak wangi. Tayyib, bagus. Birraihati az-zakiyati, dengan aroma yang az-zakiyah yang wangi. Memakai minyak wangi yang dengan aromanya yang az-zakiyah yang wangi. Karena kan bisa juga nih orang pakai minyak wangi tapi minyak wanginya mengganggu orang lain, karena ada minyak wangi apa tuh nyong-nyong apa itu gitu kan. Kita mabuk, kita nyiumnya gitu, dipikir dia sunnah dipakai minyak wangi, tapi kan bikin minyak wanginya bikin orang lain mabuk gitu. Maka harus ya, minyak wangi beli yang mahal gitu ya, bagus, nggak ada masalah karena terhitung ibadah. Kita beli minyak wangi itu ibadah gitu, jadi seperti bersedekah, jadi makin mahal makin bagus. Jangan asal minyak wangi aja, kasihan orang lain yang menciumnya ya, kita juga nggak enak itu orang lain. Yang meskipun relatif ya cara orang menilai wangian itu, tapi kan ada wangi yang ya, sedang gitu ya, yang lembut, ada yang menusuk hidung. Apalagi kadang-kadang kalau di masjid itu ada orang yang suka dia pegang minyak wangi itu ngasih orang gitu ya. Kita menolak juga susah, kan harus ngasih tangan kita supaya
olesin minyak wangi dia. Padahal kita udah pakai minyak wangi juga, hancur jadinya rasa minyak wangi kita gara-gara minyak wanginya dia. Ya, karena yang kaitannya dengan ngumpul dengan orang banyak ini, salat Jumat, salat Id, salat khusuf itu kita disunahkan mandi gitu. Kalau ngumpul dengan orang banyak disunahkan juga memakai pakaian yang bersih, jangan sampai orang lain merasa terganggu karena itu disuruh pakai minyak wangi dan makruh ada bau. Nabi menyebut bau bawang aja tuh jangan ke masjid mengganggu orang. Apakah lagi kalau bau jengkol kali ya. Subuh kita udah, waduh subuh ini apa orang makan sahur kali ya. Tapi bukan bulan puasa itu. Subuh udah samping kita udah bau jengkol, lu baca tuh. Kan baca meskipun baca begitu kan, anginnya kan keluar itu kita ada misalkan ya. Ya, tsumma tatayyabu birraihati zakiyati wa tal basa tsumma tatatayyaba tadi ya karena dia ma'tuf pada antastahimma wa tal basa dan kamu memakai ajmala thiyabika, pakaianmu yang paling bagus ya untuk salat Jumat itu ya. Wa andhafiha dan yang paling bersih ya. Ini relevan kalau bicaranya orang dulu kan dalam kondisi ekonomi masih terbatas. Nabi mengatakan setiap orang itu dahulu dia Nabi bicara minimal mempunyai 2 pakaian, 2 baju. Satu yang dipakai sehari-hari, satu yang dia pakai untuk salat Jumat. Kalau sekarang kan tingkat ekonomi kita udah bagus, orang mungkin punya baju belasan, udah banyak sekali. Untuk salat Jumat pun dia beberapa, maka pakai yang bau. Kalau orang dulu kan pakaiannya cuma 1 itu. Iya Pak Herman, Pak Hermanto. Orang dulu Pak Hermanto, halo, coba buka suaranya. Iya Pak. Dulu baca komik. Dulu waktu kecil baca komik nggak? Kenapa Pak? Dulu waktu kecil baca komik nggak? Kalau yang anak muda seperti Novia dia nggak tahu kalau. Iya, saya suka baca komik waktu kecil. Ya, baca komik kan, kita kan. Iya. Ya. Waktu kecil baca komik itu. Saya baca itu dari jilid 1 sampai tamat baca ini. Kopengmu Pak. Ya, kita dari itu sampai habis. Ini itu aja. Dan orang dulu memang ngerti ya tingkat ekonominya. Kalau komik ya, dari komiknya semua begitu ya. Superman juga kan dari awal sampai habis bajunya itu juga. Spiderman itu juga. Wa andhafiha yang paling wa andhafiha ya yang paling bersih. Tsumma tatawajjaha ilal masjidi, kemudian kamu menuju masjid bikulli sakinatin wa waqarin, dengan penuh dengan tenang gitu, bikulli sakinatin dengan penuh tenang, wa waqarin. Waqar itu sakinahnya tenang ya, tenang semuanya nggak tergopoh-gopoh. Waqar itu maksudnya apa ya? Tenang yang maksudnya ya, berwibawa gitu. Kan ada orang kalau ya jalannya kalau terlalu cepat apa macam tidak ini. Meskipun waqar itu artinya tenang juga, tenang berwibawa, dengan tenang dan berwibawa. Ini pergi ke masjid ya, pergi salat Jumat atau salat lain, sebenarnya anjurannya secara umum seperti itu. Inda dukhulika al-masjidah, inda dukhulika al-masjidah. Al-masjidahnya maf'ul bih ya, mansub. Jadi masdar dukhul itu dia beramal, dia bisa menasabkan maf'ul bih. Inda dukhulika al-masjidah. Karena kalau kita buat dia fi'il, indama tadkhulu al-masjidah. Indama tadkhulu al-masjidah. Dijadikan masdar dia inda dukhulika al-masjidah. Jadi al-masjidnya tetap maf'ul bih. Inda dukhulika al-masjidah, pada saat masuk masjid, kamu saat masuk masjid taqulu, kamu membaca
Allahumma ftah alaina abwaab rahmatik. Allahumma ftah alaina abwaab rahmatik. Ada beberapa macam redaksi ya yang berkaitan masuk dan keluar masjid ini. Tapi secara umum samanya pada kata Allahumma ftah alaina atau alayya pakai mufrad abwaab rahmatik. Ya, bukakan pintu rahmatmu. Karena kalau masuknya semuanya pintu rahmat, kalau keluar nanti baru pintu karunia. Karena kalau masuk masjid dia mengharapkan ampunan rahmat dari Allah. Keluar masjid mengharapkan dunia karunia dari Allah. Ibu Suparmi. Ibu Iya, Suparmi. Pak. Iya, Pak. Wassalat. Wassalatu al-jumu'ati la tasihhu illa fil masjidi haitsu yastami'u fiha al-muslimuna wa yazubu wa yakhtubu fihim imamuhum ya Pak, imamuhum faya'izuhum wayansuhahum wa yursiduhum wa waktu sholatil jami'ati huwa sholatul jumu'ati huwa waktu sholatil zuhri wakila taksihu qoblal jawali. Ya. Pak Hermanto. Bismillahirrahmanirrahim. Faida kana yaumul jama'ati yaumul jum'ati. Yaumul jum'ati faminas sanati tajima wa ta'tasila suma tata toiba suma tata toiba bil rohatil zakiyah wa talbasa ajmala sayabika wan difiha summa tatawajjaha illal masjidil bikulis sakainah wa waqor inda dahulika ilal masjidil
takbil Dulu. bulu Ya. Allah Wa maftah. Allahumma tah Bacaan al Mas. Allahumma tah alimna abu Abwaba. rahmatik. Emang biasa masjid nggak baca doa itu. Ya. Wa qabla julusika Wa qabla intidhari salat udah Pak? ya Lintidhari salat tusalli rak'atain sunnata tahiyatil masjid. Id qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida la yajlis la yusalli rak'atain. Wa qabla julusika, dan sebelum kamu duduk, lintidharis salati, untuk menunggu salat. Lintidharis salati, untuk menunggu salat. Tusalli rak'ataini, kamu melakukan salat 2 rakaat sunnata tahiyatil masjid. Sunnata tahiyatil masjid. Sunnat tahiyatul masjid. Wa qabla julusika lintidharis salati tusalli rak'ataini sunnata tahiyatil masjid. Sebelum duduk, kan masuk tadi masjid. Sebelum duduk, nunggu salat 2 rakaat sunnat tahiyatul masjid. Idh qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi pernah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjida, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila salah seorang kalian masuk masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta yusalliya rak'ataini, sampai dia melakukan salat 2 rakaat. Jadi dia salat dulu tahiyatul masjid baru duduk. Wa ba'da salatihima tajlisu wa tansibu liqira'atil qur'ani wa tufakkiru fi ma'ani ayatihi al-bayyinati. Wa idza lam tajid qari'al qur'ani yaqra'u fajlis muta'addiban mutafakkiran aw dzakiran Allah sirran wa huwal afdalu. Wa idza hana waqtu salati intahat qira'atul qur'ani. Thumma ra'aita al-khatiba yas'adul minbara wa yu'adhdhinu al-mu'adhdhinu bayna yadayhi fatujibul mu'adhdhina thumma tusghi lil khutbati bikulli jawarihika wa yuharramu 'alaika al-kalamu athna al-khutbati hatta law qulta li akhika sah ay uskut faqad laghawta wa man lagha fala jum'ata lah. Ya. Wa ba'da salatihima, setelah kamu melaksanakan salat yang 2 rakaat tadi, 2 rakaat salat tahiyatul masjid, ba'da salatihima, hima itu rakaatain ya. Setelah kamu melaksanakan salat yang 2 rakaat tahiyatul masjid tadi, tajlisu, nah baru sekarang boleh duduk. Wa tansibu liqira'atil qur'ani, ya, dan kamu duduk tegak, memulai diri ya, liqira'atil qur'ani, untuk baca Al-Qur'an. Ya duduk, setelah itu udah baca Al-Qur'an. Wa tufakkiru fi ma'ani ayatihi al-bayyinati, dan memikirkan makna-makna ayat
ayat Al-Quran Al-Bayyinat yang jelas. Nah, ini berarti orang Arab ya, dia baca mengerti gitu, bisa memikirkan artinya. Orang kita bagaimana? Ya bisa dibantu dengan terjemah. Tapi jarang biasanya orang kalau di masjid baca. Sebenarnya biasanya kalau baca masjid ya baca untuk baca, bukan baca untuk tadabbur. Karena waktunya kan tidak banyak seperti kalau di rumah kan dia bisa baca untuk sambil melihat artinya. Wa idza lam tajid qari al-Qur'ani yaqra'u fajlis muta'addiban mutafakkiran au dzakiran Allah sirran wa huwa al-afdalu. Kalimat yang ini tidak nyambung dengan kata yang sebelumnya. Karena gini, sekarang kalau saya terjemahkan dulu ya. Wa idza lam tajid qari al-Qur'ani, kalau kamu tidak mendapati orang yang membaca Al-Qur'an, yaqra'u, orang qari Al-Qur'an yang membaca Al-Qur'an, kamu tidak dapati, fajlis, maka duduklah muta'addiban dengan sopan, mutafakkiran, bertafakkur ya, au dzakiran Allah, atau berzikir kepada Allah sirran, secara diam-diam, secara rahasia, jangan kencang-kencang. Wahwal afdalu, nah, itu lebih utama. Gimana nih setelah diterjemahkan? Nyambung nggak antara kalimat wa ba'da salatihima, ya, kalimat pertama nih wa ba'da salatihima sampai ayat Al-Bayyinat. Kemudian kalimat keduanya yang baru saya terjemahkan, wa idza lam tajid qari'an sampai kepada wa huwal afdalu. Nah, nyambung nggak? Ya. Enggak, saya terjemahkan nih sekarang, saya terjemahkan ya. Masalah nggak nyambung. Wa ba'da salatihima, setelah kamu salat tahiyatul masjid, taslisu, maka kamu duduk, watan sibu, dan tegak kamu ya, berupaya li qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran, wa tufakkiru fi ma'ani ayatihi al-bayyinat, dan memikirkan arti-arti Al-Quran yang jelas. Wa idza lam tajid qari al-Quran, kalau kamu tidak mendapati orang yang membaca Al-Quran, ya yaqra'u, membaca, fajlis muta'addiban, maka duduklah dengan sopan, mutafakkiran, memikirkan, au dzakiran, atau berzikir kepada Allah sirran, secara rahasia, wa huwal afdalu. Gimana? Paham nggak maksud saya? Dua kalimat tersebut nyambung nggak? Iya, Nah, tidak Ustadz. Tidak nyambung. Iya. Kenapa nggak nyambungnya? Kalimat pertama nyuruh apa dia? Menyuruh sholat 2 rakaat, menyuruh sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian Terus kemudian suruh membaca Al-Quran dengan memikirkan artinya. sedangkan kalimat yang kedua, Mungkin kali gini, Iya, apabila nggak baca Quran, kalau kamu tidak mendapati orang yang baca Quran. Jadi di sini Iya. ini Maksudnya apa tuh, Ustaz? ini gara-gara titik. Gara-gara titik orang nggak mengerti artinya, itu karena masing-masing titik memberikan arti sendiri. Ngerti. Kesalahannya di mana kesalahannya? Baru juga ini ditandai. Saya juga nggak nandain. Ditandain ya salahnya ini nih. Iya. Pun kalau kita atau apalagi ada orang yang ngarang buku, yang nulisnya nih orang lain, terus dia nggak baca lagi, tuh bisa salah. Kalau tulisan kita pun kalau kita baca sendiri itu kita bacanya dan ada yang di otak kita, bukan yang ada tertuang di tulisan, karena itu kita bisa salah juga gitu ya. Sebentar, saya mau nyari pulpen yang ini. Karena dia tidak dibaca oleh orang lain, jadi nggak ketahuan salahnya.
Jadi dia salahnya itu ada di satu kalimat yang ada di kata yang ada di baris atas. Dia harusnya wa ba'da salatihima, setelah kamu melaksanakan salat tahiyatul masjid, tajlisu, kamu duduk, watun situ. Itu bukan ba itu tapi ta. Ini gara-gara titiknya yang salah, harusnya adalah watun situ. Tun situ itu artinya dan kamu mendengarkan. Watun situ harusnya. Kamu duduk, masuk masjid ya, saudara, kamu duduk kemudian mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Kamu pikirkan makna, kamu tadabur maknanya. Wa idza lam tajid qari al-Qur'an, baru dia sesuai. Kalau enggak dapati ada orang yang baca Quran, mungkin dia nih masih tertentu. Mungkin kalau ini kan yang apa nih, ambilan dia teksnya ini kayaknya ambilan buku-buku di Mesir. Barangkali di Mesir itu, di sebagian juga masjid kita masjid tua begitu tuh. Jadi di masjid itu ada orang yang baca Quran. Sebelum khatib naik itu, saya lihat seperti Masjid Al-Hikam itu ada yang baca Quran, masjid di di pesantren Al-Hikam Hashim Muzadi di belakang UI. Ya. Kalau yang di sebagian masjid itu dia ada yang baca Yasin kalau yang dekat LBIK itu ya. Tapi kalau masjid itu dia ada baca Quran, biasanya baca surat. Ada yang pakai kaset Qurannya. Nah, maka kamu, kalau sekarang diganti dia banyak kaset. Maka dia bilang, Iya. Masuk, salat, duduk, udah dengerin Quran. Dengerin Quran. Baru, kalau tidak ada yang baca Quran, kalau nggak ada yang baca Quran, maka udah duduk aja dengan sopan berpikir ya. Itu dia, baru dia ini. Kata seharusnya adalah Baru nyambung. dan Watun situ. mendengarkan. Ansata yunsitu artinya adalah mendengarkan. Jadi titiknya di atas 2, bukan Iya. bawah. Terus. Wahwal afdalu ya, yang secara sir, jangan nyaring-nyaring. Wa idza hana waktu salati intahat qiraatul Qur'ani. Kalau udah tiba waktunya salat, maka selesailah baca Quran, diam itu. Meskipun kalau saya sih lebih cenderung nggak usah ada yang mutar kaset atau ada yang membaca Quran tuh. Jadi masing-masing jamaah itu dia berzikir sendiri-sendiri. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir apa gitu. Jadi suara itu suara seperti suara tawon, tapi nggak ada yang dominan. Tapi kalau ada di masjid dia, apalagi dia putar kaset Quran kenceng gitu ke dalam, maka kita sendiri mau baca Quran terganggu kita, nggak bisa, karena kita kalau baca Quran itu kita pengen dengar suara kita gitu. Tapi kalau ada suara lain yang dominan ya di masjid itu ya, hari Jumat dia putar kaset Quran suaranya ke dalam, mestinya suaranya keluar. Kalau mau ada juga kaset Quran kan tujuannya kan memanggil orang yang di luar. Kalau orang yang di dalam masjid ya nggak perlu diiniin lagi, ngapain diputarin ini, karena dia ingin beribadah sendiri. Seperti orang kan masuk, ada yang salat, datang, begitu datang kan orang salat, suara kenceng banget di masjid, suara orang ngaji, salatnya pun jadi tidak karuan. Ya, wa idza hana waktu salati intahat qiraatul Quran. Kalau udah tiba waktunya salat, maka selesai baca Quran. Tsumma ra'aital khatiba, kemudian kamu lihat khatib yas'adul mimbara, naik ke atas mimbar, wa yu'adzzinul mu'adzinu baina yadayhi, dan azanlah muadzin di hadapannya ya. Jadi ini yang bentuk yang azannya 1 kali ya, khatib naik ke atas mimbar, azan. Sebagian masjid kita adzannya 2 kali. Jadi dia adzan dulu, kemudian orang salat, sunat 2 rakaat, baru setelah itu khatib naik. Nah, dia adzan lagi. Fatujibul muadzina,
maka kamu menjawab, muadzin menjawab itu seperti hadis Nabi mengatakan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab la haula wala quwwata illa billah. Summa tusghi lil khutbati bi kulli jawarihika. Kemudian kamu mendengarkan khutbah bi kulli jawarihika dengan sepenuh anggota tubuhmu. Ya, mendengar kita sebenarnya kan dengan telinga aja ya. Tapi menunjukkan keseriusan kita itu kita menghadap khatib dan memperhatikannya gitu. Jadi seolah-olah seluruh anggota tubuh kita itu ikut mendengarkan. Padahal yang mendengar cuma telinga kita. Wa yuharramu 'alaika al-kalamu athna al-khutbati. Wa yuharramu 'alaika al-kalamu. Dan diharamkan kamu berbicara athna al-khutbati pada saat khutbah. Hatta law qulta li akhika sah. Hatta law qulta li akhika sah. Meskipun hanya kau mengucapkan untuk temanmu sah. Sah itu artinya uskut, diam. Jadi ada orang yang mungkin ngobrol, dia itu khatib sedang khutbah juga, maka kita jangan menegur, mengatakan, diam tuh dengerin khutbah. Nggak boleh itu. Fakat lagauta, kalau kita melakukan itu berarti kita melakukan hal yang sia-sia. Sungguh kamu telah melakukan hal sia-sia. Waman laga, barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, fala jum'ata lahu, maka tidak ada pahala Jumatnya. Salat Jumatnya sah dia, tapi nggak ada pahala Jumatnya. Jadi kalau semuanya udah khatib, udah naik ke atas mimbar ya, udah dengar khatib aja, nggak usah peduli yang lain. Ada orang lain itu ngantuk, maunya tidur, disenggol-senggol, dibangunin, atau ada orang yang ngobrol, ditegur. Kalau kita negur ini, maka kita kehilangan pahala Jumat. Bukannya negur orang itu baik, ya negur orang baik tidak di sini tempatnya. Kalau khatib sedang khutbah itu nggak usah dengerin aja. Karena bisa jadi nanti yang ditegur itu dia nggak terima, sehingga terjadi adu mulut. Sehingga jamaah lebih tertarik melihat orang adu mulut daripada mendengarkan khatib. Nih, tumben-tumbenan di masjid hari Jumat ada orang yang berantem, enakan dengar ini daripada dengar khatib. Jadi rame, masjid jadi ribut gara-gara itu. Nah, kalau ada orang ngomong, ini biarin aja, ntar dia diam sendiri. Ya. Baik. Wa qabla. Pak Yasir, wa qabla. Pak Yasir, wa qabla. Mana Pak Yasir? Tidak. Pak Yasir, oh. Pak Yasir, silakan wa qabla. Wa qabla julus. Wakot. Yang mana ya Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Baris kelima Pak di halaman 316 tadi. Oh, wakobala. Dulu sika. Dalau sakala. Sika. Badoro solatal. Susoli. Rakaataini. Sunnata. Nata tahiyatil masjidi tidak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada alifnya ya. Idqala. Qala Nabiyya. Nabiyu. Panggil dia. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Idza dakhala ahadukum fa'il mul masjidi tidak maf'ul bih. Pak, masjid ya Pak. Ya, itu pentingnya kita mengenal i'rab supaya bacanya tidak ada, jangan dibaca Tidak ada akad
sokumul masjidah fala ya jajalasa hatta yusoli Rakaatain. rakaat. Rakaatain. Ya. Pak Herlan. Pak Herlan. Suaranya ya. Wa ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da sholatihima tadrisu wa tansitu Wa tunsitu. qiraatil Qur'an wa tunsitu Ansata yunsitu. qiraatil Qur'ani wa tufakiru fi ma'ani ayatihi al-bayyinati wa idza lam tajid qari al-Qur'ani yaqra'u fajlis muta'addiban mutafakkiran au dzakiran Allah sirran wa huwa al-afdalu wa idza hana waqtas sholati intahat qira'atul Qur'ani. Ya. Ra'aita Bu Aan, Semara'aita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tsumma ra'aital khatibu yas'adu Khatiba maf'ul bi. Tsumma ra'aital khatiba yas'adul mimbara wa yu'adzinul mu'adzinu baina yadayhi fatajibul mu'adzina tsumma tusgi fatujibul mu'adzina tsumma tusgi lil khutbati bikulli hawarihika bikulli jawarihika wa yuharamu alaikal kalam kalamu asnaul khutbati Asna'a dia zaraf. Asna al khutbati hatta lau kulta li ahika sah apa nih? Uskut. Uskut faqad lagauta wa malago wala jum'atalah. Ya. Wa katsirun minan nasi ba'da dukhuli waqti sholati man yatatawwa'una lillahi bi salati rak'ataini atau bi salatin ya. Bi salatin rak'ataini atau arba'an. Qabla su'udil khatibi 'ala al-minbari. Wa hadhihi tatawwu'un. Wa at-tatawwu'u marghubun fihi min kulli awanin. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahutsu 'ala at-tatawwu'i fi yaumil jumu'ati min duni ta'yinin aw talabin wa yara ba'dun nasi annaha sunnatun muakkadatun. Wa katsirun minan nasi, banyak orang, ba'da dukhuli waqti sholati, setelah masuknya waktu salat. Setelah maksudnya waktu salat zuhur ya. Man yatatawwa'una lillahi. Orang yang melakukan secara sukarela, tatawwu' itu. Tatawwu' itu lawan dari yang fardu ya. Yang melakukan secara tatawwu' itu sukarela. Sangat taat maksudnya asalnya. Lillahi, untuk Allah, bisalatin, dengan melakukan salat rak'ataini au arba'an, 2 rakaat atau 4 rakaat, qabla su'udil khatibi 'alal minbari. Qabla su'udil khatibi 'alal minbari, sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Wa hadhi tatawwu'un, dan ini adalah tatawwu', ini bukan wajib ya. Jadi waktu salat Jumat udah masuk, tapi khatib belum naik. Nah, dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Atau seperti yang orang yang melaksanakan azannya 2 kali, maka dia kan sebelum khatib naik itu azan dulu.
Terus ada orang salat 2 rakaat atau 4 rakaat. Baru khatib naik. Ya, baru khatib naik, baru azan lagi. Nah, dia salat selain salat tahiyatul masjid waktu masuk masjid pertama ya, dia melaksanakan juga salat 2 atau 4 rakaat sebelum khatib naik ke atas mimbar. Wa tatawwu'u marghubun fihi, dan tatawwu' itu disukai ya. Disukai, dianjurkan. Min kulli awanin, dalam pada setiap waktu. Dan setiap waktu kapan aja tuh, kecuali pada waktu-waktu nanti yang diharamkan, yaitu setelah salat subuh sampai matahari terbit kira-kira 1 tombak. Ya, juga setelah salat asar ya, sampai maghrib. Kecuali ada salat yang ada sebabnya di dalam mazhab Syafi'i. Seumpamanya dia habis salat asar masuk ke masjid, ada pengajian, lalu dia salat tahiyatul masjid, itu boleh ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahussu 'ala tatawwu'. Dan Nabi biasanya yahussu, mendorong. Ya, menganjurkan, mendorong 'ala tatawwu' untuk melakukan sunnah-sunnah tuh, tatawwu' ya, yang dilakukan secara sukarela. Fi yaumil jum'ati, pada hari Jumat, min duni ta'yinin, tanpa menentukan, menyebutkan begini-begini, au talabin, atau juga meminta, tanpa ada meminta, tolong lakukan, coba lakukanlah ini. Enggak ada. Cuma Nabi menyebut secara umum aja. Wa yara ba'dun nasi, sebagian orang berpendapat, wa yara ba'dun nasi annaha sunnatun muakkadatun. Sebagian orang berpendapat bahwa itu salat sebelum khatib naik ke atas mimbar itu ya, itu salat yang dilakukan anggapnya adalah sunnatun muakkadah, dianggap sebagai sunnah muakkadah. Kenapa? Ada yang mau nanya? Ada. Ba'da an yantahi al-khatibu min al-khutbataini allati yufsalu bainahuma bijulusin yanzilu min mimbarihi thumma tuqamu salatu fayusalli bin nasi imaman fardal jum'ati wa huwa rak'atan wa yaqtadi al musalluna wa ba'da an yantahiya al khatibu min al khutbatain, setelah selesai khatib dari 2 khutbah tadi. Wa ba'da an yantahiya al khatibu min al khutbatain, setelah khatib selesai 2 khutbah, allataini yafsilu bainahuma bijulus, yang dia pisah antara 2 khutbah itu dengan duduk sebentar ya. Yanzilu mimbarihi, min mimbarihi ya, setelah dia selesai 2 khutbah dia turun dari mimbarnya. Yanzilu min mimbarihi tsumma tuqamus salatu, kemudian dibacakan iqamah, didirikan iqamah salah. Fayusalli bin nasi imaman, maka dia mengimami orang salat. Salat itu salat, salabi mengimami. Disebut imaman lagi ya, mengimami salat sebagai imam ya, memandu orang salat, mengomandani orang salat ya. Mengimami orang salat sebagai imam. Fardal jum'ati ya, sebagai kefarduan Jumat. Wa huwa rak'atani, dan dia ada 2 rakaat. Wa yaqtadi al musalluna bihi, dan orang yang salat mengikutinya. Yaqtadi musalli, orang yang salat mengikutinya. Baik. Wa katsirun. Ibu Tri. Ibu Tri silakan. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsirum minan nasi ba'da dukhuli waktu sholati man yatatawwa'una lillahi bi sholatin rak'ataini aw arba'an qabla su'udil khatibi alal mimbari. Wa hadhihi tatawwa'un Tatawwu'un. Wu bukan wa.
Tatawwu. Wa hadhihi tatawu'un wa tatawu'u margubun fihi min kulli awanin. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahassu alat tatawu'u fi yaumil jum'ati. Ala tatawwu. Oh ya, tatawu'i. Yahusu alat tatawu'i fi yaumil jum'ati min duni ta'yinin aw talabin. Wa yara ba'dun nasi annaha sunnatun muakkadatun. Ya. Nofia. Nah, silakan Nofia. Ba'da an yantahiya khatibu min khutbataini allataini. Gimana, Sat? Minal khutbataini. Oh, minal. Ba'da an yantahiya khatibu min khutbataini allataini yafsilu bainahuma Bijulusin. bijulusin yanzilu min minbarihi summa taqamu salati summa tuqamu salati fa yusalli binas fardal jum'ati wa huwa rak'atani wa yaqtadi al musalluna bihi. Wa ba'da intihai rak'ataini yusallimul imamu wa yusallimu ba'dahul musallun. Wa ba'da intihai fardi tusalla sunnatu al-jum'ati. Jadi enggak, atau kita bacanya maklum, tusalli karena bicaranya kepada kamu ya. Tusalli sunnatal jum'ati al-ba'diyati fil jami'i wa tansarifu ila baitika fatusalliha fihi. Wa ba'da intihai rak'ataini, setelah selesai 2 rakaat tadi, yusallimul imamu, imam salam, wa yusallimu ba'dahul musallun, dan orang-orang yang salat di belakangnya pun salam. Wa ba'da intiha'il fardi, setelah selesai salat fardu Jumat, tusalli sunnatal jum'ati al-ba'diyati fil jami'i. Tusalli sunnatal jum'ati al-ba'diyati, kamu melaksanakan sunat Jum'ah ba'diyah fil jami'i, di masjid. Au tansarifu ila baitika, atau pulang ke rumah, fatusalliha fihi, lalu kamu melaksanakan salatnya di rumah, salat sunat ba'diyahnya masjid itu ya. Wa sunnatul jum'ati hadhihi 4 raka'atin liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha 4. Wa ruwiya annaha rak'atani. Wa sunnatul jum'ati hadhihi 4 raka'atin. Sunnat Jumat ini ada 4 rakaat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, idza shalla ahadukum al-jum'ata, apabila salah seorang dari kalian salat Jumat, fal yusalli ba'daha 4, hendaklah dia salat setelah itu 4 rakaat, salat sunnah, bukan salat zuhur ya, salat sunnah 4 rakaat. Wa ruwiya annaha rak'atani faqat, ada riwayat yang menyebutkan sunat ba'diyahnya Jumat itu 2 rakaat saja. Ibu Suwaibah, saudara. Ibu Suwaibah.
Belum dibuka suaranya. Ya, Bapak Anda intihai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da intihai rak'ataini yaslimul imama. Yusallimul imamu. Yusallimu imamu wa yusallimu ba'da musallun. Wa ba'da intihail fardi tusalli sunnatal jum'ati al-ba'diyati fil jami'i aw tasrifu ila baiti Au tansrifu ila baitiha. Dan nunnya itu tansarifu. Aw tansarifu ila baitika. Fatusalliyaha fihi wa sunnata jum'ata hadihi. Wa sunnatul jum'ati. Wa sunnatul jum'ati hadihi. Arba'a raka'atin. Arba'u mubtada. Arba'u raka'atin. Raka'atin taqulahu sholli. Liqaulihi. Raka'atin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Idza shalla ahadukum al-jum'atu falyusalli. Jum'ata maf'ul bi. Idza shalla ahadukum al-jum'ata. Idza shalla ahadukum al-jum'ata falyusalli ba'daha arba'a. Wariya innaha rak'atani faqat. Ya. Wa bihadhihi as-sunnati tantahi salatul jum'ati wa sunanuha wa adabuha. Walinnasi ba'daha ayyantashiru fil ardi wa yabtaghu min fadlillah. Qala ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa bihadhihi sunnati, dengan sunnah ini, maksudnya yang 4 rakaat setelah salat Jumat itu, tantahi salatul jumu'ati, maka selesailah salat Jumat, wa sunanuha, sunnah-sunnahnya, wa adabuha, serta adab-adabnya. Walinnasi ba'daha, dan boleh orang setelah itu, setelah salat Jumat selesai, ayyantashiru fil ardi, untuk bertebaran di muka bumi, pergi kemana mereka mau, wa yabtaghu min fadlillah, dan mencari karunia Allah. Qala ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah. Tapi tetap ya, ingat Allah yang banyak, berzikir yang banyak, agar kalian bahagia. Wa ba'da an intaha hadal barnamijut televisioni sa'ala Abu Bakrin akhahu Salihan, ini mestinya nih, bukan Salihun. Sa'ala Abu Bakrin akhahu Salihan, ya. Salihan ini ada alif, itu mestinya badal dari akhahu, bukan salih. Ya. Salihan benarnya, ya. Kecuali kalau dia dianggap kalau hikayah aja, saleh begitu. Kalau saleh yang nggak dikasih baris. An hadhil muhadarati ad-diniyah. Faqala Salihun, a'jabatni hadhil muhadaratu wa tamathalat fiha ulumul muhadiri al-wasi'atu. Wa qala abuha yabdu li anna al-muhadira rajulun du tajariba wasi'atin. Ini depannya kan di halaman 213-nya.
jalasa Abu Bakar ma'abihi wa akhihi Saleh wa ummuhuma. Itu. Haulat televizyon yusyahiduna barnamijan. Jadi keluarganya nih Abu Bakar, bapaknya dan adik dia Saleh, ibu mereka lagi nonton TV ngeliat acara. Yang kita baca ini adalah ceramahnya orang yang di TV itu. Maka dia bilang, wa ba'da an intaha hadzal barnamij televisioni, setelah selesai program televisi ini, sa'ala Abu Bakrin akhahu Salihan, artinya ya, Abu Bakar bertanya kepada saudaranya Saleh, an hadhil muhadaratid diniyati, bertanya tentang ceramah agama ini. An hadhil muhadarah diniyati, muhadarah dia ceramah itu, bukan tausiah. Tausiah mah belakangan ini aja tuh Indonesia. Dulu dibilang ceramah, kuliah subuh. Sekarang tausiah. Faqala Salihun, Salih bilang, a'jabatni hadhil muhadaratu. A'jabatni hadhil muhadaratu. Arti latarlaknya adalah membuat saya kagum ceramah ini. Tapi kalau terjemahan bebasnya dia muhadarahnya menjadi maf'ul bih, padahal dia menjadi fa'il kan, a'jabatni hadhil muhadaratu. Karena kalau terjemahannya saya suka ceramah ini begitu. Ajabatni hadir muhadarah itu arti latarnya saya ceramah ini membuat saya kagum. Saya suka ceramah ini. Wa tamatsalat fiha, dan tercermin di situ dalam muhadarah tersebut, tercermin di situ ulumu al-muhadiri al-wasi'atu. Ilmu penceramah yang al-wasi'atunya sifat dari ulumu ya. Al-muhadiri mudhaf ilaih, ilmu penceramah yang luas. Ilmu luasnya ilmu penceramah ini tercermin dari acara ini kan. Wa qala abuhuma, ayah mereka berdua mengatakan, yabduli annal muhadira rajulun dzu tajariba wasi'atin. Nampaknya ya, yabduli nampak pada saya, nampaknya penceramah ini adalah seorang yang dzu tajariba, mempunyai pengalaman-pengalaman wasi'atin yang luas. Tajaribanya mudhaf ilaih majrur ya, tanda jarnya fathah karena dia ghair munsharif. Wasi'atin sifat dari tajaribah ya, majrur juga. Di teks ini dia sebenarnya ingin mengupas tentang asmaul khamsah ya. Kita nggak ngurusin lagi karena kan kita udah selesai ini yang asmaul khamsah kita kupas panjang lebar pada kesempatan yang lalu. Yang saya ingin anikan pada kesempatan ini, kita punya waktu masih ada 4 kali. 4 kali itu 2 untuk ujian 15 dan 17 gitu. 15 ujian tulisnya dan 17 ujian lisan. Tapi biasanya juga karena ada acara di LBIK gitu ya, untuk pelaksanaan ujian lisannya itu kita majukan ya. Mungkin bisa kita majukan ke tanggal 13 atau tanggal 13-nya atau Jumat besok tanggal 10. Karena kita 2 kali ini harus ada sekali latihan ujian, sekali ujian syafa'i ya. Jadi begini dia ya, pada rapat yang lalu itu kita udah kemukakan bahwasanya selama belajar pandemi ini daring di awal semester lalu ya, itu cara ujiannya itu tidak efektif gitu, dan banyak keluhan guru-guru juga karena kan tidak sama dengan di kelas. Makanya kalau saya bilang melihat bahwasanya kalau mau fair, ujiannya selama belajar daring ini adalah ujiannya syafa'i semua, nggak ada ujian tulis. Cuma karena LBIK kan harus mempunyai bukti fisik gitu, terjadi ujian, karena itu harus ada ujian tulis ya. Nah, untuk yang seperti itu maka saya membuatnya seperti ini nih. Kalau biasanya kan ujian tuh 50-50. Cuma karena kita
ya terus terang aja nggak bisa percaya penuh dengan ujian daring ini kalau ujian tulis, gitu. Karena udah pengalaman dari kelas-kelas sebelumnya. Bahkan LBQ di ujian yang biasa pun ya tidak seperti ujian yang sesungguhnya. Ya kita terus terang aja di LBQ nggak seperti ujian pamannya. Saya terbiasa dari mulai saya kuliah, tempat saya bekerja dulu, karena nggak ada orang ujian itu bisa, dan penghapus yang lain aja nggak bisa. Kalau di LBG kan menukar kertas jawaban. Jadi itu ya, itu yang di hadir real, apalagi di udara ini kita udah bebas. Ujiannya formalitas. Saya bilang maka ujian ini harus syafahi aja, bahkan harus karena ada buku. Maka saya membuat ujian syafahinya ini nilainya 70%, jadi bukan 50. Buku apa yang tadi mau kasih tahu ke Bapak tuh di situ? Ujian syafahi 70%, ujian tulis 30% saja. Karena itu juga ujian tulis saya kurangi porsinya. Biasanya ujian tulis itu kalau yang dari dasar aja nih, apalagi udah menengah ini, biasanya itu 2 lembar atau 3 lembar. Maka saya buat soal itu dikit, hanya 1 lembar saja gitu. Karena dia juga hanya 30 ya nilainya. 70 ujian lisan. Nah, untuk memudahkan ujian lisan ini, kita pakai teks yang sudah kita baca ya. Itu adalah yang ada di halaman 183 sampai 187. 183 itu al-qiyam bi ba'di arkanis shalah. 183 sampai 187. Nah, yang dibaca adalah ini. Ini untuk ibu-ibu nih. Untuk ibu-ibu ya. Yang dibaca adalah yang 183 sampai 187. Nah, teks yang dibaca. Nanti ya saya yang minta ya. Baca mungkin hanya ya tidak ini ya. Karena dia ujian tentu saja berbeda gitu. Sedangkan untuk bapak-bapaknya adalah yang teks 199. Yang kaifiyatu salatul jamaah 199 sampai 203. Ini untuk bapak-bapaknya yang ini ya, teks yang diujinya nih. Sekali lagi saya berikan untuk ibu-ibu yang di halaman 183 sampai habis teksnya itu di halaman 187 yang judulnya Al-Qiyamu bi ba'di arkanis shalah. Kemudian bapak-bapaknya yang dari halaman 199 sampai 203. Jadi apa? Udah mudah banget gitu kan, masa diuji cuma 2 lembar ini ya, baca dari situ saja gitu. Baca dan tentu saja kita menanyakan gitu ya ininya. Mau nggak mau gitu kan pelajaran yang namanya belajar bahasa Arab ya pelajaran Arab mau nggak mau nggak mau ya mau nggak mau ya. Karena orang bisa baca itu karena tahu Arab. Maka pertanyaan seperti ini, umpamanya nih contoh ya yang kita baca tadi. Kita baca tadi di halaman 214 deh. Contoh kita yang kita baca tadi 214 ya. Di paragraf kedua. Halaman 214 paragraf kedua. Wa yaumul jumu'ati min ayami al-islami an-nasihati. Wa yaumu al-jum'ati. Kenapa itu dibaca yaumu? Oh, itu mubtada. Al-jum'ati mudhaf ilaih. Ya, tahu. Wa huwa afdalu yaumin tala'at alaihi syamsu. Kenapa dibaca afdalu tuh? Afdalu khabar mubtada. Yaumin mudhaf ilaih. Asyamsu kenapa dibaca asyamsu? Asyamsu fa'il. Ya, wa huwa yaumu idil muslimin. Muslimin apa tuh muslimin? Muslimin mudhaf ilaih majrur. Tanda jarnya adalah ya. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Karena dia nih di lisan ini nilainya 70 ya. Karena itu baca dan banyak pertanyaan yang terkait dengan ini. Ya, sebenarnya kalau kita mau mengetahui level pengetahuan orang tentang bahasa Arab apalagi ini, sebenarnya ya bisa baca ya, bukan hanya lancar bacanya tapi tahu kenapa dibaca A, I atau U. Itu dia intisarinya pelajaran Arab itu adalah kita bisa baca gitu, baca apa ya.
mau menghindari i'rab, ya nggak bisa lah, karena memang pelajaran bahasa Arab itu pelajarannya yang dominan 10% ya pelajaran i'rab. Kalau enggak ya kita nggak bisa baca dan kita tidak mengerti. Apalagi kalau saya bilang nih bisa salah titik aja, misalnya yang membawa menyeret arti yang jauh sekali, tidak mengerti karena memang tidak mengerti bahasanya, tidak mengerti i'rabnya, maka bisa memahami salah. Ya, jadi sekali lagi itu saya menawarkan ini untuk syafahi ini ya, kita bisa laksanakan hari Jumat tanggal 10 atau hari Senin tanggal 13. Kalau kita laksanakan Jumat tanggal 10, maka tanggal 13-nya itu kita latihan ujian tahriri. Kan saya buat soal-soal latihan. Kalau kalau mau tanggal 13 ujian syafahinya berarti hari Jumat tanggal 10 itu kita latihan ujiannya. Tetap aja gitu pilihannya 2 itu, karena kita hanya tinggal bertemu 2 kali saja lagi. 15 tuh ujian beneran ya. 17 itu harusnya ujian juga, tapi nggak tahu nanti kondisi waktunya karena LBQ ada acara juga dan biasanya syafahi itu seperti apa. Dan kita kan alhamdulillah orangnya tidak banyak ya, insya Allah bisa selesai dalam satu pertemuan. Atau kalau belum bisa memutuskan sekarang, nanti bisa dibicarakan aja di antara kalian ya, untuk hari Jumat ini mau ujian syafahi atau hari Senin. Kalau ngambil hari Jumat berarti Senin latihan ujian. Tapi kalau mau ngambil hari Senin berarti hari Jumat besok kita latihan. Kalau Ustadz, kalau usul saya Jumat latihan ujian aja, karena kan waktunya juga hanya sampai jam 9 ya. Itu usulan sih, kalau teman-teman setuju. Hari ya, Senin lebih. Latihan ujian hari Jumat nih. Karena juga tidak banyak. Tapi itu silakan ke teman-teman lagi. Ya, nanti dibicarakan aja di antara kalian. Karena memang latihan dia nggak banyak, paling setengah jaman gitu, kurang dari kali menjawabnya kan dia nggak pakai keterangan panjang, tinggal nyoret-nyoret aja gitu. Jadi bagus juga kalau hari Jumat itu karena waktunya dikit ya. Jadi kita untuk syafahinya hari Senin bisa punya waktu lebih banyak. Lebih luas. Gitu, dan bisa belajar lagi 2 hari. Dalam otak saya memang udah seperti itu, saya rancang hari Jumat ini latihan ujian gitu. Hari Senin itu jadi memang minggu depan itu ya, pekan depan itu memang pekan ujian gitu namanya. Ya, jadi kan Rabu. Kalau di jadwal itu Ustaz, kan Rabu Jumat ya. Cuma Jumatnya tuh kayaknya waktunya riskan karena ada acara di LBEK. Jadi kita juga nggak bisa ini, makanya saya ingin mendahulukan itu kan. 1 hari saja kita ambil. Ya. Kalau saya setuju itu dengan Ibu Aan. Nanti yang lain tinggal bicarakan saja karena memang Jumat kita di. Iya. Ya minimal Ustadz 2 hari itu kita bedah buku, walau alam bisa atau enggak. Kan sedikit dia yang dibacanya ya, karena udah tertentu nih. Untuk yang peserta wanita, Alqiyah akan salah itu. Kemudian yang bapak-bapaknya yang kaifiat salat jamaah ya, yang ya jadi topiknya berbeda gitu ya, topiknya berbeda. Nanti saya satu lagi ya, di ujian syafahi ini seperti baca ini terserah saya gitu. Tidak bergiliran. Tidak bergiliran menurut absen. Karena kalau bergiliran nanti udah aja udah ketahuan. Aan yang pertama ya dia baca ya 5 baris pertama aja dibaca bolak-balik. Saya udah mikir ke situ Ustadz, paling saya yang pertama. Nah, dia nggak bergiliran. Ya. Barangkali mungkin Senin itu saya ngambil cepatnya aja, siapa yang datang duluan aja nanti ya bisa. Ya udah datangnya belakangan aja. Iya. Kan belum tentu juga nanti ini ya seperti itu. Taib, ada pertanyaan sebelum kita akhiri ya? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, berarti kita bisa
Akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta Wa atubu astaghfiruka ilaih. wa atubu ilaih. Waalaikumsalam. Allah.